dan ini penyakit kebanyakan anak-anak sekarang, masalah gadget ya, HP ya, kemudian iPad dan semisalnya. Bagaimana mensikapi orang tua ini? Subhanallah. Kadang-kadang hanyar bayi sudah lihat iPad-nya, lahir sudah lihat HP ya. Umur setahun sudah bisa gerak, bisa menyalakan sudah. Ya, ini fenomena yang luar biasa yang terjadi pada anak-anak, dan kededa anak-anak yang kadang ketujuh lawan HP, itu lu bingungnya. Kalau makanan ada yang ketujuh, tapi kalau HP pasti ketujuh berataan kalau anak ini. Ya, dan ini kan masalah terbesar. Ya, kok bisa semua anak-anak suka dengan HP? Nah, terus bagaimana mensikapinya? Pertama, anak-anak suka HP itu tidak lain cerminan dari orang tuanya ketujuh ya memegang HP di hadapan anak. Ya, itu cerminan orang tua suka memegang HP di hadapan anaknya. Baik itu ibunya, baik itu ayahnya. Sehingga itu menjadi perilaku bagi anak. Ketika orang tua itu ya seringkali mempertontonkan dia megang HP, sibuk dengan HP-nya, maka itu menjadi perilaku bagi anak. Sehingga dia pun pengen seperti orang tuanya juga memegang HP. Ya, maka obatnya sebetulnya adalah pertama, orang tua dia membatasi menggunakan HP tersebut khususnya di rumah. Ya, apalagi ketika ada anak. Maka kita ini harus pintar membagi waktu. Kalau kita sudah bekerja di rumah, ya sudah bekerja di rumah sudah bekerja di luar sampai di rumah, maka waktu itu untuk anak. Jangan kita sibukkan dengan HP. Kadang-kadang sebagian orang itu subhanallah ya sibuk di luar sudah meninggalkan istri dan anaknya, sampai ke rumah HP dipegang ya, dibaca ya. Apakah yang dibaca? Macam-macam. Ya, baca berita, sudah habis berita baca WhatsApp, habis baca WhatsApp baca status, habis baca status ulangi lagi ya. Iya, gak ada selesai. Ya, dan ini tidak benar. Dia melalaikan hak-hak istrinya, hak-hak anaknya. Maka kita batasi diri kita. Bahkan sebagian bapak dan ibu ini saking canduknya, tuntung sembahyang bukan astagfirullah langsung lihat HP, apa yang terjadi? Besok akan pulang. Itu sampai sekarang ada orang sembahyang demikian, dia lihat itu saking canduknya luar biasa, tidak bisa terpisahkan. Maka untuk membatasi anak bermain HP kuncinya adalah dari ibu dan bapaknya. Ibu dan bapaknya tidak mempraktekkan di hadapan anaknya. Ketika dia bermuamal dengan anaknya, taruh HP-nya. Dan sewajar-wajarnya lah kita gunakan HP tersebut. Ya, maka harus kita batasi. Dan ini pentingnya saling mengingatkan. Baik itu seorang ayah kepada kepada istrinya, seorang suami kepada istrinya, atau seorang istri kepada suaminya. Ketika abahnya sibuk melihat HP, bah, ingat anak nih, pin lagi di rumah, ayo berhenti. Dan suami pun juga demikian, ketika ibu sibuk ya melihat HP-nya ya bermasak ya, karena wanita ini subhanallah ya, apa aja kalau digawi dalam satu waktu bermasak, melihat HP ya, menyetrika sutur ya, dalam satu ya, karena wanita otaknya gerak semua kanan kiri. Maka diingatkan juga sang istri tersebut jangan disibukkan dengan HP. Saya tidak melarang, gunakan tetapi pada batasannya. Ya. Maka kita mengatur waktu kita. Anak sudah kalau sampai di rumah jam 9 misalnya anak ada megang HP lagi, fokus sama anak dan istri. Ya. Seperti pula seorang ibu. Saya kalau anak sudah pulang sekolah, saya fokus sama anak, saya tidak pedulikan HP. Ya. Nah, itu masalahnya. Itu masalahnya pada diri orang tua sehingga menjadikan anak itu kecanduan gadget. Ini pertama. Jadi orang tua dia harus mengatur dia menggunakan HP-nya di hadapan anaknya. Ini pertama. Yang kedua, orang tua harus memiliki sikap tegas terhadap anak-anaknya. Ketika anak tersebut kecanduan dengan gadget. Ya. Maka kalau seandainya anak itu membutuhkan main gadget, maka batasi. Anak boleh main gadget cuma setengah jam misalnya, dan melihat yang bermanfaat bagi dia misalnya, berkaitan dengan pembelajaran dia, apalagi sistem online ini kadang-kadang tidak bisa terpisahkan dengan gadget, maka dibatasi sesuai dengan usia dia ya. Maka jangan dibebaskan. Permasalahannya kadang-kadang orang tua ini koler menegur anaknya. Lagi anaknya kenyamanan, ya, anaknya, biar dia industumat lagi. Nah, ini salah. Maka batasi, setengah jam ambil. Anak itu kalau didisiplinkan, dia akan disiplin.
Tapi kalau kita tidak disiplin, maka dia tidak akan disiplin. Ya. Coba kita praktekkan disiplin, dia akan disiplin. Setengah jam selesai. Dan dibatasi penggunaannya. Ya. Dan juga harus adanya kontrol dari orang tua. Apa yang dibuka, apa yang dilihat, maka harus diperhatikan. Ya. Karena anak zaman sekarang ini subhanallah, kadang-kadang dia lebih canggih daripada kedua orang tuanya, lebih canggih. Ya. Kadang-kadang kada tahu kita apa yang download, disembunyikan downloadannya. Ya. Ini tahu menyimpan, ini anak-anak subhanallah canggihnya luar biasa. Ya. Makanya anak kecil itu sebetulnya dia itu sebetulnya sama dengan kita Bapak Ibu, sama dengan kita. Tapi dia tuh memiliki keterbatasan karena kecil saja tubuhnya. Ngomongnya tidak sempurna, tapi otaknya sama dengan kita. Oh, Abi ini kayak ini, tahu dia. Dia juga punya perasaan. Makanya anak tuh sedih, bahagia, sama dengan kita. Tapi dia cuma kecil saja badannya. Ya, badannya kecil dan keterbatasan dalam berbicara. Tetapi dia punya perasaan sama seperti kita, punya keinginan sama seperti kita. Maka orang tua harus disiplin tegas. Jangan kada nyamanan dalam menegur anak, dan juga harus sabar. Sebagian orang tua hendak mendiamkan anaknya berkelahi dikasih HP, ini salah. Ya, maka orang tua itu juga harus sabar. Uyuh menggendong anaknya dijulungi HP. Ya, ibu-ibu ya uyuh ya, anaknya nangis terus, ini kalau diam dijulungi HP, ini salah. Ya. Maka digendong anak tersebut, harus sabar. Uyuh Ustaz, emang harus kayak itu uyuh. Harus uyuh menjadi orang tua. Jangan sampai kita kada sabar, kita salah dalam mendidik anak-anak kita. Wallahu taala alam. Taib. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.